Baik, kali ini saya akan jelaskan dulu ya, tentang materi sesi ke-6 ini. Nanti setelah itu baru saya di akhir sesi absensinya. Ya. Eh, di hari Selasa kemarin kamu udah saya review lagi masalah menggambar grafik ya, kemudian udah saya kasih tugas. Tinggal karena masa deadline-nya masih ada, berarti belum bisa saya koreksi. Selanjutnya di materi berikutnya ini di sesi yang ke-6 kita akan membahas tentang interpolasi. Jadi eh, ini materi yang sebenarnya pernah disinggung waktu kamu SMA, kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut ya untuk sesi ilmunya. Kemudian penerapannya ini yang penekanannya di situ untuk teman-teman di cloud, terutama di bagian mesin. Ya. Eh, jadi seperti ini, saya sharing dulu contohnya ya, manfaatnya di mana. Baik. Nah, jadi kalau kamu buka di Google mengenai tabel muatan tanker itu seperti ini ya. Tabel apa namanya muatan kapal tanker nanti akan muncul dari GKI ya. Apa namanya Biro itu yang kapal Indonesia. Kemudian ini adalah salah satu tabel soundingnya. Nah, nanti salah satunya di sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus dasar interpolasi untuk perhitungan muatan kapal tanker. Itu nanti ada caranya. Cuma saya jelaskan dulu tentang rumus dasar interpolasi dulu. Kemudian baru nanti kita berikan contoh penerapannya untuk masalah perhitungan muatan. Muatan di sini adalah kalau kapal, nanti kalau kamu belajar jenis kapal ya, salah satunya adalah kapal tanker. Kapal tanker itu muatannya adalah minyak, jadi pensuplai minyak. Dan di sini istilahnya ketika kamu nanti distribusikan atau melakukan pemuatan dari minyak tersebut, kamu perlu melakukan perhitungan muatan kapal tanker. Dihitung. Ini namanya sounding bahan bakar atau minyak. Nah, nanti ada tabelnya, nanti kita bisa menggunakan rumus dasar interpolasi untuk menghitung sebenarnya berapa besar sih bahan bakar yang kita muat ataupun yang kita keluarkan ya dari sounding ini, tabel sounding ini. Cuma ini secara teoritis. Nanti kalau pada saat praktek, selain menggunakan rumus manual ini, kita juga punya tools di kapal yang namanya flowmeter. Flowmeter. Jadi flowmeter itu kayak alat, ya seperti kamu punya pump, ya pump. Kalau kamu punya pump, ya itu ada meterannya kan ya. Nah, meteran itu yang mirip-mirip konsepnya dengan flowmeter. Jadi berapa besar volume yang melewati pipa atau melewati atau yang dikeluarkan itu terbaca di alat yang namanya flowmeter tadi. Sehingga dari situ kita bisa tahu debit bahan bakar atau minyak yang sudah mengalir di situ atau sudah melewati flowmeter tadi. Kita bisa catat berapa sampai berapa. Cuman ada nanti ada toleransinya. Karena yang bisa saja yang keluar itu bukan minyak ya, tapi bisa saja itu uap atau tekanan atau angin sehingga mempengaruhi meteran yang ada di flowmeter tadi. Jadi ada toleransinya. Sehingga walaupun sudah punya alat yang namanya flowmeter, kita juga perlu juga untuk menghitung secara manual terkait tentang sounding table di muatan kapal kita, sehingga harapannya itu antara yang terbaca dalam flowmeter dengan yang kita hitung itu selisihnya nggak beda-beda jauh. Kenapa? Karena yang kita ukur itu minyak atau muatannya itu adalah minyak.
Bayangin aja, kalau selisih 0,00 sekian, ketika dikalikan harga minyak 1 metrik tonnya berapa misalkan, 19.500 misalkan, kalikan berapa selisihnya itu, kalikan sekian tahun atau sekian bulan, maka itu bisa dalam jumlah yang besar gitu. Banyak yang dirugikan di situ. Sehingga perlu tetap, walaupun sudah ada voltmeter, koreksinya itu kita perlu lihat di buku BKI untuk kasus ini. Nantinya saya jelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang saya share materinya ya. Nah, ini. Jadi yang lain silakan dibuka ya, atau di-download materi ini yang sudah saya share melalui link. Baik. Jadi interpolasi. Jadi secara teorisnya penjelasannya demikian ya. Jadi interpolasi itu apa sih? Jadi interpolasi itu melakukan prediksi intinya. Jadi interpolasi itu kita melakukan prediksi dari data-data yang kita ketahui. Nanti kalau di teman-teman di sosial biasanya menggunakan tools statistik ya, atau pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Sehingga tools yang digunakan adalah statistik, salah satunya adalah regresi. Ini juga mirip-mirip dengan itu, interpolasi. Jadi melakukan estimasi dari data yang diketahui untuk mendapatkan data yang diinginkan. Jadi kalau kamu menginginkan data apa, nah dari data yang diketahui sebelum-sebelumnya kamu bisa melakukan estimasi atau pendekatan dari nilai yang ingin dicari. Nah, interpolasi ini jenisnya ada banyak ya. Oke, nanti ada istilah interpolasi, ada ekstrapolasi. Rumus yang digunakan sama sebenarnya, tapi ini bedanya apa? Kalau interpolasi itu data yang ingin dicari itu berada di interval data yang diketahui. Jadi data yang ingin dicari itu berada di interval. Maksudnya berada di interval itu ketika bicara X1 sama X2, data yang ingin dicari itu di antara X1 sampai X2. Jadi paling kecil X1, paling besar X2. Itu kalau interpolasi. Tapi kalau ekstrapolasi, data yang ingin dicari itu di luar dari data yang diketahui. Jadi misalkan kita ingin mencari X bintang, nilai X bintang itu bukan atau di luar dari interval X1 sama X2 dari data yang diketahui. Jadi kalau misalkan X2 itu nilai terbesarnya, X bintang itu di luar atau ya di luar dari atau melebihi nilainya dari X2. Itu kalau ekstrapolasi. Itu aja prinsipnya. Kemudian ada tambahan linear ini ketika data yang kita cari itu asumsinya dia itu memenuhi persamaan linear. Jadi prinsipnya itu data yang ingin dicari itu sangat dekat dengan data yang diketahui. Jadi kalau misalkan data yang diketahui itu X5 misalkan, nah data yang ingin dicari itu ketika X-nya itu misalkan 4,9, dekat banget dia, 0,0 selisihnya dengan data yang diketahui. Agar apa? Agar nilai yang diprediksi atau nilai yang diestimasi itu mendekati nilai sebenarnya. Ya. Ini teorinya seperti itu, interpolasi itu. Jadi saya ilustrasikan grafik ini. Jadi diketahui datanya itu miliknya P1 sama P2. Ini data yang diketahui. Data yang diketahui. Kemudian data yang diinginkan itu data Q-nya. Nah, karena dia itu memenuhi garis ini, dan nilai Q itu di antara P1 dan P2, maka ini disebut sebagai interpolasi. Lebih lanjut, karena grafiknya linear, interpolasinya namanya interpolasi linear. Karena datanya itu memenuhi fungsi linear.
Nah, kalau ekstrapolasi itu Q-nya nggak ada di sini, nggak ada di P1 sampai P2. Dia bisa aja di sini, di atasnya P2, atau juga sebelum P1. Nah, itu namanya ekstrapolasi, nilai dari Q-nya itu. Jadi, prinsipnya begitu. Jadi kalau misalkan P1 dan P2 itu yang diketahui itu Q-nya itu di tengahnya dan jaraknya sangat dekat, maka keakuratannya cukup baik dari estimasi yang kita lakukan. Nah, rumusnya ya jika diketahui dua buah garis, jika diketahui dua buah titik X1, Y1, X2, Y2, maka untuk mencari persamaan garis ini yang memenuhi ini kita gunakan konsep yang dulu diajarkan waktu kamu SMA, yaitu persamaan garis singgungnya memenuhi Y-1 per X2 Y-1 ya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kemudian Y1-nya bisa pindah ruas, sehingga inilah bentuk umumnya. Ini sebenarnya dari persamaan garis singgung ya, yang bentuk Y sama dengan MX plus C, kemudian M-nya itu diganti dengan kemiringannya ya, diganti dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Sama. Dan ketika dia titik pusatnya bukan berada di 0,0, jadinya seperti ini. Ini sebenarnya sudah diajarkan lewat SMA, terutama yang IPA. Ataupun SMP. Sudah diajarkan rumus ini. Tentang mencari persamaan garis singgung jika diketahui dua buah titik, yaitu X1, Y1, kemudian X2, Y2. Ini rumusnya. Penjabarannya ya dari yang Y sama dengan MX itu, jika M-nya diganti dengan Y per Y per X, kemudian jika pusatnya tidak lagi di 0,0, tapi di X1, Y1, jadinya seperti ini. Oke, misalkan ini, saya kasih contoh. Diketahui data ini. Jadi ini X-nya itu adalah data yang, tabel ini adalah data yang diketahui. Nanti dalam prinsipnya X dan Y ini macam-macam ya pemaknaannya. Jadi X data yang diketahui, Y yang hasil soundingnya juga bisa. Nah, pertanyaannya adalah tentukan harga Y pada X sama dengan 6,5. Jadi ini kan data X-nya, data Y-nya. Kalau X-nya min 3, Y-nya 9. X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya 0, 0. Kemudian ketika X-nya 6, Y-nya 36. X-nya 7, Y-nya 49. Pertanyaannya adalah ketika X-nya 6,5, Y-nya berapa? Nah, di sini kan nggak diketahui. Tapi data yang diketahui itu data ketika X-nya sama dengan 6, sama X-nya sama dengan 7. 6,5 di antara sini. Nah, berapa nilai Y-nya itu? Jadi ini namanya interpolasi. Kenapa? Karena data yang ingin dicari, 6,5, itu terletak di antara 6 dan 7. Yang mana 6 dan 7 ini adalah data yang kita ketahui. Nah, pertama, kamu tentukan berapa X1, Y1, siapa X2, Y2. Di sini kita ngambil yang terdekat karena 6,5 itu terletak di antara X-nya 6 sama 7. Jangan ngambil yang min 2 sama 4, terlalu jauh. Mending yang dekat-dekat aja. Untuk apa, Pak? Agar galatnya itu semakin kecil atau toleransinya itu semakin kecil. Itu aja. Nah, sekarang kita masukin ya. Dari sini kita tahu X-nya 6, X7-nya yang kita pilih ya. Berarti ini adalah X1, ini adalah X2. Jadi X1-nya adalah 6, X2-nya adalah 7. Kemudian Y1-nya adalah 36, Y2-nya adalah 49. Kemudian kita masukin ke rumus tadi, rumus ini ya, dari nilai X1, Y1, X2, Y2 tinggal masukkan. Ya, dapatlah nilainya sebesar 42,5 nilai dari Y. Itu ketika X-nya 6 dan 7. Kemudian kita coba lagi, Pak, misalkan. Coba lagi. Apakah harus selalu 6 dan 7? Tidak. Misalkan kalau kamu ngambil X-nya sama dengan 1, jadi data ini yang kamu ambil,
Tidak lagi yang 6, tapi yang ini yang kamu ambil misalkan begitu. Nah, dapatlah X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 1. Kemudian X2-nya misalkan yang kamu ambil 7, Y2-nya adalah 49. Dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Ketemunya adalah Y-nya 45. Nah, perhatikan di sini. Kalau yang alternatif pertama, estimasi nilai yang kamu dapatkan ketika X-nya sama dengan 6,5 itu adalah 42,5. Kemudian kalau kamu ngambil X-nya yang sama dengan 1 di data yang kita ketahui, itu dapatnya Y-nya adalah 45. Nilai yang cukup besar ya, antara 42,5 dengan 45. Karena selisihnya sekitar 2,5 antara solusi yang pertama dan solusi yang kedua. Nah, di sini diketahui ya, misalkan data ini memenuhi persamaan Y sama dengan X kuadrat. Maksudnya apa? Ketika X-nya misalkan min 3, Y-nya ketika dikuadratin ini ketemunya 9. Jadi ini misalkan memenuhi itu. Ketika X-nya min 1, dikuadratin hasilnya 1. 0 dikuadratin 0. 2 dikuadratin 4. 3 dikuadratin 9. Dan seterusnya. Nah, kita ingin mencari, kalau data ini benar-benar memenuhi Y sama dengan X kuadrat, maka kalau dari rumus 6,5 kita tinggal kuadratkan. 6,5 dikuadratin. Diperoleh nilainya adalah, ya, jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat dari sini, misalkan persamaan garis tadi adalah Y sama dengan X kuadrat, maka untuk harga X yang sama dengan 6,5, ketika dikuadratin hasilnya adalah 42,25. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita bandingkan ya, hasil kedua jawaban tadi, yang ketika milih alternatif 1 dan 2, maka yang mendekati nilai yang sebenarnya adalah yang pertama, alternatif yang pertama, yaitu 42,5. Kenapa? Ya, mendekati nilai. Jadi ini adalah nilai sebenarnya, alternatif 1 dan 2 itu adalah hasil estimasinya, atau hasil interpolasinya. Nah, kita lihat kenapa kok yang pertama ini yang lebih mendekati nilai sebenarnya. Kenapa? Karena nilai yang kita cari itu cukup dekat dengan 6. Jadi 6,5 tadi yang kita cari itu cukup dekat dengan 6. Sehingga error yang terjadi atau kesalahan yang terjadi dari 42,5 dengan hasil sebenarnya 42,25 itu hanya sebesar 0,25 atau sebesar 25%. Cukup kecil ini, cukup kecil. Tapi ketika Y-nya misalkan 45, errornya menjadi 32,5%. Jadi simulasi ini ya, bisa kita ambil kesimpulan, ini salah ya, harusnya bukan 3,25 ya. Ini harusnya 325%, cukup besar. Jadi dari data ini, dalam pengambilan sampelnya, itu kalau bisa nilai dari X-nya itu harus cukup dekat dengan data yang kita ketahui. Supaya apa? Supaya error atau galat atau kesalahan yang dilakukan itu tidak begitu besar. Nah, kalau kamu tulis, misalkan dari sounding table-nya itu harusnya 42,5 metrik ton, kamu tulis 45 metrik ton, berarti bahan bakar yang tersisa dalam tangkinya itu ada sebesar selisihnya itu, yaitu 2,5. Nah, kan gede. 2,5 metrik ton itu kalau dikalikan tiap trip kan bisa gede. Nah, seperti itu. Makanya nanti kalau pada saat kamu lihat di tabel muatan kapal, tanker, itu pendekatannya dari nilai yang diketahui itu harus cukup dekat dengan nilai yang ingin dicari. Nah, ini sekarang contoh yang berikutnya, ya jelas. Diketahui 1 liter bensin itu dapat digunakan untuk berkendara sejauh 45 km yang diketahui. Kemudian kalau 2 liter bensin bisa berkendara sebesar atau sejauh 90 km. Ini motornya motor biasa ya. Diketahui jarak yang harus ditempuh adalah 150 km. Nah, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, ini dari soal cerita atau masalah yang ditempuh dalam kehidupan sehari-hari.
Dari sini diketahui datanya kalau 1 itu 45, kalau 2 itu 90. Nah, yang ditanya adalah kalau jaraknya 150, berarti kan dia di luar dari data yang diketahui. Karena yang diketahui itu data paling besar 90. Maka ini yang disebut sebagai ekstrapolasi. Tapi rumusnya sama. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kamu harus tahu mana yang X, mana yang Y. Di sini kan Y-nya apa namanya? Kalau tahu bagaimana Pak biar benar menentukan mana X mana Y. Perhatikan, kalau X itu adalah variabel yang bebas, selalu bebas. Sementara Y adalah jumlah bensin, Y itu adalah variabel terikat. Jadi X itu variabel bebas, Y variabel terikat. Jadi besarnya nilai Y itu ditentukan oleh X. Sementara X itu bebas, nilainya seberapapun terserah sok yang mengalami. Nah, dari sini mana yang X, mana yang Y kan bisa tahu bahwa jarak itu kan mau berapa kilometer kan tergantung orangnya. Sementara bahan bakarnya itu tergantung dari jarak yang ditempuh. Karena kalau jaraknya semakin tinggi, berarti bahan bakar yang dihabiskan juga otomatis semakin besar. Nah, berarti dari sini X-nya adalah jarak tempuh, satuannya adalah kilometer, Y-nya adalah jumlah bensin, satuannya adalah liter. Nah, jadi dari sini kita ketahui datanya X1-nya adalah, tadi kan jarak yang tempuh ya, 45 km, Y1-nya adalah 1 liter. Kemudian X2-nya ketika 90 km, Y2-nya adalah 2 liter. Nah, diketahui jarak yang ditempuh adalah 150 km. Berapa liter yang diperlukan? Ya, menggunakan konsep tadi ya. Tinggal masukkan data-data dari X1, Y1, X2, Y2, masukin ke dalam rumus tadi. Ketemunya adalah 10/3 liter Y-nya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan kita akan bisa menempuh jarak sebesar 150 km ketika bahan bakar yang tersisa atau ketika bahan bakar kita yang tersedia itu sebesar 10/3 liter. Seperti itu. Nah, sekarang kalau interpolasinya bentuknya kuadratik. Jadi kalau tadi itu pendekatannya dengan menggunakan linier, sekarang bentuknya kuadratik. Jadi kenapa kok kuadratik? Jadi semakin kompleks fungsi yang memenuhi datanya itu kesalahan yang disimpulkan atau galatnya itu akan semakin kecil. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ya, yang secara general itu penggunaan konterpolasi linear itu nggak memuaskan karena hasil pendekatannya itu nanti untuk X yang cukup jauh dari data yang diketahui itu nilainya terlalu besar, nggak memenuhi dari nilai sebenarnya atau nggak cukup dekat dengan nilai sebenarnya. Makanya ada istilah lagi yang namanya interpolasi kuadratik sebagai pengembangan dari interpolasi ini. Jadi kuadratik itu salah satu bagian dari fungsi polinomial ya, berderajat 2 itu maksudnya berpangkat 2 ya, interpolasi kuadrat itu. Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ini adalah algoritmanya. Jadi akan dicari y topi ya, y topi di mana diketahui x topinya. Jadi yang ingin diketahui adalah y topi, tapi yang diketahui datanya adalah x topinya. Nah, kita ambil 3 titik yang memenuhi kaidah ini. Jadi dari sini kita bisa tahu X topi itu data yang diketahui, Y topi itu yang dicari. Kita ingin nyari Y topinya itu. Datanya seperti ini. Ada XK-1, ada XK, kemudian XK plus 1. Dan dia memenuhi masing-masing seperti ini. Jadi misalkan XK-nya tadi berada di antara XK-1 atau XK plus 1. Atau juga X topi ini berada di interval itu. Nilainya itu lebih besar daripada XK, lebih kecil daripada XK plus 1. Jadi dari sini, dari 3 kondisi ini, nilai dari X topi itu harus berada di dalam data yang diketahui, bukan di luar, tapi di dalam data yang diketahui.
nilainya itu di antara data yang diketahui. Kemudian kita buat polinomialnya. Jadi ini adalah salah satu persamaan kuadratik. Ya. Kuadratik. Jadi di sini ada x-nya pangkat 2, dia kuadratik seperti itu. Kemudian dari ketiga titik tadi, ya, yaitu ini 3 titik, misalkan namakan A dan B dan C, ya. A, B, C, ya, titiknya adalah ini, XK-1, YK-1, B-nya adalah XK, YK, C-nya adalah XK plus 1, YK plus 1. Kemudian kita substitusikan ketiga titik tersebut di persamaan tadi. Jadi ketika nilai-nilai dari apa namanya A, B, C-nya itu kita masukkan dalam polinomial ini, dapatlah kita yang namanya 3 persamaan. 3 persamaan ya, nanti akan jadi persamaan linier karena nilai dari kuadratiknya tadi sudah berubah menjadi konstanta ketika disubstitusikan nilai A, B, C-nya. Jadi akan didapatkan 3 persamaan linier dengan 3 variabel. Jadi yang variabelnya menjadi A0, A1, dan A2. Sementara X-nya dan YK-nya itu nilainya sudah ada dari titik A, B, C-nya itu. Nah, jadi ini adalah merupakan sistem persamaan linier dengan 3 variabel bebas, yaitu A0, A1, dan A2, dan dia mempunyai solusi tunggal atau unik. Kenapa? Karena tadi dijamin nilai dari X topinya itu berada di interval data yang diketahui memenuhi kondisi ini. Kemudian akan dicari nilai parameter dari A0, A1, dan A2 dengan menggunakan, ini sebenarnya ada mata kuliah lagi namanya aljabar linier kalau di orang sipil. Tapi karena kamu pelaut, nggak ada diajarin aljabar linier, tapi karena harus pakai, maka given aja rumusnya seperti ini. Jadi Y-topinya itu tinggal masukkan aja ya, dari data yang diketahui. Ada XK, XK-1, ada XK plus 1, kemudian X-topinya udah diketahui, kemudian YK-nya juga YK-1, YK, dan sebagainya juga sudah diketahui. Tinggal masukkan aja. Sehingga diketahui Y-topinya tadi setelah dimasukkan. Jadi tinggal intinya itu penjabarannya seperti ini, kemudian penerapannya tinggal masukkan aja. Jadi rumus yang tadi simple tadi, yang hanya X1, Y1, X2, Y2, sekarang menjadi seperti ini, karena ada 3 titik lagi. Kalau tadi kan hanya 2 titik, nah sekarang 3 titik. Nah, contohnya ini, contohnya. Ya, gampang kan, harus kasih contoh. Contohnya ini. Jadi, kita punya data seperti ini. X-nya itu 1, 2, 3, 4, Y-nya itu adalah 0, 3, S, dan 15. Nah, di sini datanya seperti ini, ada 3 titik. Misalkan ini A, ini B, ini C. Ini adalah titiknya. Ini adalah XK-1, XK, ini adalah XK plus 1. Ini adalah X-topinya. Kenapa? Karena kita kan mau nyari nilai S. S itu adalah Y-topinya. Nah, Y-topinya. Y-topinya ini adalah berasal dari X-topinya, yaitu 3. Nah, 3 itu berada di interval itu. Di antara 1, 2, dan 4. S-nya itu di antara itu. Di antara itu. Sehingga apa namanya, kita bisa menggunakan apa namanya kuadratik bentuknya. Jadi dari data yang kita ketahui itu kalau kita konversi dalam bentuk variabel XK sama X-topi, Y-topi, ini seperti ini jadinya. Ini harus dipenuhi di kondisi yang ketiga. Jadi X-topinya itu berada di antara XK dan XK-1, kemudian XK plus 1. Ini tergantung pada apa namanya data yang kita ketahui yang ini. Nah, ini yang poin 2 ini harus dipenuhi di situ. Nah, setelah kita tahu bentuk siapa XK-nya, XK-1, XK plus 1-nya berapa, YK-nya, Y-topinya, YK plus 1-nya itu berapa, tinggal masukkan ke dalam rumusnya tadi. Ini disubstitusi aja, tinggal masukkan dari data dari tabel ini. Tinggal masukin aja. S-nya itu adalah Y-topinya itu. Ini adalah S-nya. Tinggal masukin seperti ini, dapatlah nilainya adalah 6. Nah, jadi ketika
X-nya sama dengan 3, S-nya nanti dia sama dengan 6. Seperti itu. Ini ada latihannya, ada 3 biji. Nanti bisa dijadikan latihan. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau X K-1, K kurang 1 itu, K kurang 1 itu artinya apa ya, Pak? Oh, ya. Oke. Maksudnya apa? SK-1, SK plus 1 ya. Oke, saya kasih word-nya biar saya bisa nulis. Buka word dulu. Oke, saya share screen dulu ya. Biar ada gambaran. Nah, saya punya data. Ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Saya punya data ini. Ya. Atau sebentar, saya punya data ini misalkan 5, jangan urut, 7, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 3. Ini data saya. Jadi saya punya data seperti ini. Data. Kemudian langkah pertama dari data ini kamu harus urutkan dulu. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Urutkan berarti jadinya adalah 2, ya, 3, 4, 5, 7. Ya, jelas ya. Nah, sekarang ini ada berapa datanya jumlahnya? Ada, ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, data yang kelima. Berarti ada 5 data. Nah, data yang pertama ini kita sebut sebagai X1. Ya. Data yang kedua kita sebut sebagai X2. Ya. Nah, data yang ketiga, ya, ini kecil ya, kita sebut sebagai X3. Data yang keempat kita sebut sebagai X4. Data yang kelima kita sebut sebagai X5. Dari sini kita bisa tahu K-nya ada berapa? K-nya ada 5. Ya enggak? K-nya ada 5. Jadi misalkan data yang dicari atau kita sebut dia sebagai X-topi ya. Jadi data yang kita cari misalkan dia adalah X-topi. Jadi X-topinya di mana? Bentar, saya cari tanda dulu. Nah, ini dia X-topinya. Nah, ini X-topi. Ini adalah X-topinya. Misalkan dia sama dengan taruhlah 5. Misalkan dia sama dengan taruhlah 5. Jadi data yang dicari misalkan X-topinya adalah sama dengan 5. Kamu disuruh mencari berapa nilai urutannya bagaimana. Urutannya bagaimana. Berarti dari sini kan setelah diurutkan akan jadi seperti ini kan jadinya. X1, X2, X3, X4, X5 yang telah diurutkan. Nah, ketika K-nya itu 5, berarti kan dia di sini. Ini disebut sebagai X-topinya.
Jadi diurutkan dulu. Stop ini. Di sini dia letaknya. Nah, kan ada 5, K-nya kan 5. Jadi berarti K plus 1 itu di sini, di samping kanannya. K plus 1-nya. Atau kita lihat di modulnya. Kita lihat di modul. Nah, saya lihatkan ya, sebentar. Saya lihatkan di modul. Kamu lihat di modul. Ketika X-topinya itu ada di sini, ada di sebelah sisipannya sini, ya, maka sampingnya adalah XK plus 1. Samping kirinya adalah XK. Samping kirinya XK adalah XK plus XK min 1. Jadi tinggal kita ambil dari sini. Berarti kalau X-topinya ada di situ, berarti samping kanannya ini adalah X K plus 1. Ini adalah si K. Ini adalah si K min 1. Ini adalah si ke kiri lagi berarti K min 2. Ini lebih kecil lagi. Nah, tinggal masukkan. Izin Pak, tidak kelihatan Pak. Gimana? Tidak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi urutannya bagaimana? Ya, jadi ketika datanya sudah diurutkan seperti ini, maka lihat 5 itu posisinya di mana setelah diurutkan. 5 itu ada di X4-nya. Ya, kan data yang setelah diurutkan kan 5-nya ada di sini. Itu berarti ini adalah sebagai X-topinya. Ganti di sini X-topinya. Ya di sini berarti nilainya. Nah, sekarang lihat di apa namanya modul tadi, modul saya yang saya share itu, ketika apa namanya X-topinya ada di sebelah kiri dari data yang paling besar, berarti kan di antara yang mana? Kasus 1, kasus 2, atau kasus 3? Kasus 2 Pak. Kasus 2 di sini. Berarti sebelah kanannya adalah XK plus 1, sebelah kirinya adalah XK, sebelah kiri dari XK adalah XK min 1, setelah diurutkan. Berarti tinggal dibuat dalam bentuk apa namanya datanya ini kita copy kembali. Ya. Samping kanan dari X-topi adalah XK, berarti ini adalah sikan. Samping kiri dari tadi samping kanannya X-topi adalah XK. Samping kiri dari X-topi adalah XK min 1. Sorry. Kalau kita lihat tadi satu ya. K plus 1. Nah, sebelah kirinya baru XK. Sebelah kiri dari XK adalah K min 1. Sebelah kiri dari K min 1 dia adalah K min 2. Oke. Jadi udah tahu kamu. Berarti SK plus 1-nya itu nilainya adalah dari sini 7. Kemudian SK-nya itu adalah berapa yang diketahui tadi? 4. Kemudian XK min 1 itu sama dengan 3. Kemudian XK min 2 itu sama dengan 2. Setelah dapat nilai dari nilai XK-nya siapa, XK min 1, XK min 2, sama XK plus 1-nya sudah tahu, lanjutnya tinggal dimasukin ke dalam rumus ini. YK-nya berapa Pak? Menyesuaikan ya. Jadi ketika YK-nya tadi sudah ada, kemudian ketika setelah diurutkan, ya Y-nya diurutkan lagi sesuai dengan urutan dari XK-nya. Sehingga dapatlah bentuk seperti ini.
Nah, tinggal masukin aja ke dalam rumus, dapatlah nilai dari Y topi atau nilai yang ingin dicari. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini sudah saya rekam ya, nanti apa namanya saya share juga rekamannya sehingga bisa kamu ulang-ulang kembali penjelasan saya tadi. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, silahkan diendapkan ya hasil yang saya paparkan. Kemudian nanti saya tugasnya ini ya, 3 soal ini. Silakan dicoba-coba. Ini kebetulan sudah urut ya, sudah enak. Terkadang soalnya nggak urut sehingga kamu ngurutin lagi. Ini contohnya seperti ini. Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti saya kasih deadline-nya dan nanti saya upload juga rekamannya biar apa namanya kamu bisa feedback. Oke. Oke, sekarang sesi absensi ya. Silakan diaktifkan kameranya biar bisa saya absen. Bentar saya cari dulu absensinya. Sambil dibuka kameranya. Baik, nanti saya panggil satu-satu ya. Nanti kalau apa namanya sudah saya panggil, silakan pakai tombol reaction ini biar saya tahu orangnya yang mana. Kemudian bilang aja hadir gitu. Oke. Ya, saya panggil satu-satu ya. Bentar. Oke, mulai yang pertama Andreas Apriliando. Oke, hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Abdul Bahar. Oke, Abdul Bahar ada. Kemudian Adam Fabila. Hadir, Pak. Aditya Reza. Hadir, Pak. Adi Krishna Bayu. Hadir, Pak. Aldrian Dava Wibisono. Lagi koneksi Pak, katanya Pak. Itu dia baru keluar. Koneksinya kurang. Oke, nanti saya panggil lagi. Aldi Batara Silitonga. Hadir, Pak. Alexander Adven. Hadir, Pak. Alexander Jelvin. Mana Alexander Jelvin? Nggak ada ya. Vito Mario. Hadir, Pak. Mana? Alif Ghazan. Hadir, Pak. Alvin Belva. Hadir Pak. Andri Armanda. Mana Andri? Andri nggak ada. Andrian Yorlan Prayogo. Oke, hadir ya. Arya Suta. Siap, hadir, Pak. Ayu Senja. Jawa, hadir, Pak. Baik, Jawa. Ada situ jadi hadir, Pak. Krisna mana? Hadir, Pak. Mana Krisna? Oke. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, ya. Diego Parera.
Itu nggak ada ya. Muhammad Farhan nggak ada juga ya. Hadir, Pak. Oh, ada. Pito Kaman. Oke. Pak. Ya. Tobi Harun. Siap. Hadir, Pak. Berarti 21 yang oke, yang Andrian Dava mana? Udah nggak? Mana? Masih koneksi Bapak dia, Pak. Koneksi Dibilangnya. lagi. Udah saya Masih tunggu. koneksi, Pak. Oh, Andrian Dava Wibisono, udah hadir. Hadir tuh, Pak, ada, Pak. Yang gelap, Pak. Ya. Kehidup Bayu. Kemudian Alexander Celpin. Nggak ada ya. Ada, Pak. Mana? Tadi, Pak, di chat dia bilang Oh, itunya error. Pak. Karena laptopnya, Pak, error, Pak. Kayak Andri Amanda. gagasan, Pak. Error, Pak. Andri mana? Andri Armanda. Nggak ada Andri Armanda. Dia aktif loh padahal. Dia ada Andri Armanda ini. Tapi orangnya saya ajak ngomong nggak bisa ini. Sama kameranya juga nggak bisa. Gimana? Siap, izin jawab Pak. Mungkin koneksinya Pak. Jadi freeze Pak. Walaupun koneksi paling nggak ngajak ngomong atau nampilin gambar harusnya bisa. Andrian Armanda ini. Saya panggil nggak nyaut-nyaut ini. Kemana orangnya? Berarti nggak masuk 2 orang ya. Andri Armanda sama si Diego. Ya, Diego Parera. Gimana Andri Armanda? Kok nggak aktif ini? Yang di dalam siapa ini? Andri Armanda ini. Harusnya kalau memang kameranya error itu suaranya bisa. Oke, ya udah kalau gitu saya akhiri. Itu aja saya upload di editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.